Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afidai Nusak dari Penyasai Angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses belajar gerak, kondisi belajar gerak. Proses belajar gerak. Pengertian proses belajar gerak. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau fase. 3 fase belajar gerak menurut Fitz dan Posner. 1. Fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini, belajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari. Kemudian, mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada awalnya, seringkali pelajar masih mengalami kesulitan, namun dengan cara berulang-ulang, pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Yang kedua, ada fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada tahap perangkaian bagian-bagian gerak secara keseluruhan. Fase asosiatif ini dengan cara melakukan rangkaian gerak secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten dan pelaksanaannya semakin halus. Yang ketiga, ada fase otonom. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkah penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bisa dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Misalnya pada pemain sepak bola yang sedang mendribling bola. Begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara mendribling bola cepat atau melakukan gerakan membelokkan bola atau capping. Untuk mencapai pada fase otonom diperlukan pempraktikan gerakan berulang-ulang kasih secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali jangka waktu yang relatif lama. B. Ada kondisi belajar gerak. Pengertian kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. 1. Berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. 2. Berusaha mengingat untuk rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana belajar harus
berusaha memahami gerakan. B. Kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah kondisi luar dari belajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internalnya utama dalam bentuk belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat atau jelas dengan menggunakan kata lain yang sederhana agar mudah dimengerti. Pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa bagian gerakan harusnya dilakukan. Langsung kesimpulan. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam kontrol tubuh melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang. Dengan kesadaran pikiran, keberanian tindakannya gerak dan dilakukan secara sadar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.